Halo, semangat pagi semuanya. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang akan kita lihat sekarang adalah full spoiler. Bagi teman-teman yang ingin melihat full movie-nya, boleh follow dan DM di Instagram. Film yang akan kita bahas sekarang bergenre komedi. Film dari negeri Sakura yang berjudul 700 Days of Battle, Us versus the Police. Film ini sangat gokil, kocak, konyol, lebay, bikin ngakak, gelai, tersenyum menahan tawa, dan bikin terharu juga. Film yang berlatar belakang tahun 1979 ini berkisah tentang segerombolan geng anak sekolahan yang diketuai oleh Mama Cari. Mereka ingin balas dendam dan menjahili polisi di desa mereka. Polisi tersebut menerapkan aturan pembatasan kecepatan di salah satu jalanan yang sering dilalui orang. Sampai suatu hari, salah satu anggota geng itu yaitu Saijo sedang mengendarai motor dengan kecepatan yang rendah di jalan turunan. Dia pun akhirnya ditilang. Mendengar kejadian itu, teman-temannya merasa tidak terima dengan perlakuan sang polisi. Akhirnya, mereka merencanakan aksi balas dendam ke polisi itu. Nah, mulai saat itulah mereka mulai beraksi dengan rencana-rencana konyol mereka. Film dimulai dengan Saijo yang sedang mengendarai sepeda motor. Dia mengendarai sepeda motor dan melewati jalan yang menurun. Setelah melewati turunan, Saijo diberhentikan oleh si polisi dengan alasan bahwa Saijo melewati batas kecepatan. Saijo merasa bahwa dirinya tidak mengebut karena jalanan itu adalah turunan dan jalanan sedang kosong. Dia tidak sadar bahwa kecepatannya sudah melebihi 30 km per jam. Akan tetapi, hal itu tidak merubah keputusan sang polisi dan Saijo pun tetap ditilang. Dan hal inilah yang memicu peperangan antara Mama Cari and the Gang versus the police. Mengetahui hal itu, Mama Cari berencana meledek si polisi dengan cara mengebut menggunakan sepeda di jalan tempat Saijo ditilang. Beberapa kali Mama Cari and the Gang melewati sang polisi, yang akhirnya hal itu membuat sang polisi jengkel. Dengan dalih bahwa sepeda itu juga merupakan alat transportasi, mereka pun kembali kena tilang. Tapi kali ini tidak berbentuk tilang sebagai kendaraan bermotor ya, melainkan lebih ke teguran. Mama Cari menganggap bahwa sang polisi menggunakan alat pendeteksi kecepatan yang mendeteksi berdasarkan dari logam yang bergerak. Dan hari berikutnya, Mama Cari and the Gang melengkapi badan mereka dengan alat musik yang mengandung logam. Hal tersebut membuat sang polisi jengkel dan kembali menangkap mereka. Jika sebelumnya Mama Cari meledek sang polisi di jalan tempat Saijo ditilang, kali ini mereka melakukan serangan secara langsung, di mana mereka sengaja lewat di depan kantor polisi menggunakan sepeda dan berboncengan, hal yang dilarang di Jepang. Mengetahui hal tersebut, sang polisi pun mengejar dengan sepedanya. Ternyata Mama Cari sudah menyiapkan amunisi yang lain. Mereka menembaki polisi menggunakan kembang api. Pelarian mereka pun terhenti setelah menemui tanjakan. Karena mereka berboncengan, laju sepeda pun menjadi melambat. Kali ini sang polisi terlihat lebih jengkel dari sebelumnya. Dia sempat mengeluarkan senjata apinya dan mengatakan, "Hampir saja aku menggunakannya." Peperangan berhenti sejenak dengan kehadiran Minako, adik ipar sang polisi. Minako adalah mahasiswi astronomi dari Tokyo. Dia mengunjungi kakaknya karena di tempat kakaknya tersebut lebih mudah untuk melihat bintang. Mama Cari and the Gang datang ke rumah sang polisi dengan alasan untuk memenuhi tugas sekolah. Mereka berbincang dengan istri sang polisi dan juga Minako. Di sini terlihat Inoue
menyukai Minako, adik ipar sang polisi. Untuk membantu temannya yang sedang jatuh cinta, mereka pun memanjat dan mengetuk kamar Minako yang ada di lantai 2. Akan tetapi yang membuka jendela tersebut bukanlah Minako, melainkan sang polisi. Mereka pun terjatuh dan ternyata Minako ada di bawah sedang bermain kembang api. Hari berikutnya, perang pun berlanjut. Kali ini Mama Cari dibantu oleh Mika. Mika berlari ke kantor polisi dan mengatakan bahwa ada orang pingsan di taman. Seketika sang polisi pun berlari menuju taman. Di sana terlihat orang berkerumun. Ya, di sana memang ada orang yang terlihat sedang pingsan. Mendekati kerumunan tersebut, sang polisi terjatuh ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya oleh Mama Cari. Setelah jebakan mereka berhasil, mereka pun pergi untuk jajan mie di tempat langganan mereka. Tanpa diketahui, sang polisi sudah hadir di sana terlebih dahulu dan mencampur mie yang mereka pesan dengan bubuk cabai yang sangat banyak. Hal tersebut membuat lidah mereka terbakar karena terlalu pedas. Lalu datang sang polisi dengan pakaiannya yang kotor karena terjerembab ke lubang yang digali itu ya. Polisinya mulai melawan sekarang. Hari berikutnya, Mama Cari and the Gang masuk ke dalam sebuah toko elektronik. Mereka melihat barang-barang yang ada di sana. Berlagak seperti seorang pencuri, mereka seakan-akan memasukkan sebuah Walkman ke dalam tas mereka. Mereka pun keluar dan diteriaki maling oleh pemilik toko. Hal itu terlihat oleh sang polisi dan mengejar mereka. Setelah tertangkap, mereka dikumpulkan di dalam toko elektronik tersebut. Sang polisi mengatakan, "Kamu harus jujur, apa yang kamu curi?" Tapi Mama Cari mengatakan bahwa mereka tidak mencuri apa-apa. Lalu sang polisi meminta Mama Cari dan kawan-kawan untuk membuka tas yang mereka bawa untuk membuktikan bahwa mereka tidak mencuri sesuatu. Akan tetapi Mama Cari dan the Gang tidak mau membuka tas tersebut. Sampai akhirnya sang polisi membuka paksa tas yang dibawa oleh mereka. Setelah sang polisi membuka tas tersebut, di dalamnya terdapat lap yang sudah disiapkan oleh Mama Cari. Lap tersebut mengeluarkan aroma yang sangat-sangat tidak sedap. Hal itu membuat sang polisi dan pemilik toko tidak tahan dengan bau lap yang mereka bawa. Karena mereka terbukti tidak bersalah, sang pemilik toko dan polisi pun meminta maaf kepada Mama Cari. Perang kali ini dimenangkan oleh Mama Cari. Polisi tahu bahwa Inoue menyukai Minako, dan hal tersebut menjadi kelemahan Inoue. Sang polisi mengatakan bahwa dia akan makan malam bersama Minako. Sebagai permintaan maaf, sang polisi mengajak Inoue, Mama Cari, dan Saijo untuk makan malam bersama mereka. Mereka berempat pun pergi menggunakan mobil patroli. Sebelum menemui Minako, sang polisi memberhentikan mobilnya di lapangan di atas sebuah gunung. Di sini sang polisi menasehati ketiga anak tersebut, layaknya seperti orang dewasa yang menasehati anaknya. Ternyata hal tersebut adalah taktik perang yang dilakukan oleh sang polisi, membawa mereka ke atas gunung dan meninggalkan mereka di sana. Hal itu pun berhasil. Sang polisi kembali ke kota menggunakan mobilnya. Dan tanpa disadari, lap yang dibawa oleh Mama Cari disempilkan di dalam mobil sang polisi. Hal tersebut membuat sang polisi kembali mendapatkan aroma yang tidak sedap. Scene beralih ke rumah sakit, di mana terlihat Saijo yang mengalami kecelakaan tunggal, yang membuat kaki kirinya terluka. Terlihat Mama Cari dan yang lainnya menjenguk Saijo di rumah sakit. Mereka memberikan barang-barang yang menurut mereka berharga kepada Saijo. Hal itu menunjukkan bahwa
Hal yang lebih berharga bukanlah yang mereka sukai, tapi sahabat. Saijo mengatakan bahwa dia memiliki rencana perang berikutnya yang hebat, yaitu mencuri kembang api dan menyalakannya di kota mereka. Hal itu tentu saja membuat yang lainnya menjadi ragu, karena pencurian dapat dijebloskan ke dalam penjara dan catatan mereka pun tidak akan bersih lagi. Saijo tetap kukuh untuk melakukan pencurian tersebut. Bila kawan-kawannya tidak mau melakukan hal tersebut, Saijo mengatakan biar aku saja yang melakukannya. Bukan sahabat bila tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sahabatnya. Mamachari mengetahui hal itu. Tidak mungkin Saijo menjerumuskan kawan-kawannya untuk melakukan pencurian tanpa alasan. Hal itu semata-mata untuk membantu Mika. Saat itu Mika berada satu rumah sakit tempat Saijo dirawat. Ternyata Mika harus segera melakukan operasi. Akan tetapi Mika belum menyetujui operasi tersebut. Mika mengatakan kepada Saijo bahwa dia belum pernah menyaksikan perayaan kembang api. Saijo mengatakan bahwa Mika mau dioperasi, dia akan membawakan kembang api tersebut kepada Mika. Dan Mika pun menyetujuinya. Oleh sebab itulah Saijo mengatakan bahwa mereka akan mencuri kembang api dan menyalakannya khusus untuk Mika. Untuk beberapa hari perang pun mereda. Mamachari merencanakan operasi pencurian kembang api. Beberapa kali Mamachari menulis rencana dia untuk mencuri kembang api. Sampai akhirnya Mamachari berhasil membuat rencana operasi pencurian kembang api dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lainnya. Di perjalanan Mamachari bertemu dengan sang polisi. Sang polisi mengatakan, "Belakangan ini kalian sangat tenang." Mamachari mengatakan, "Tidak untuk waktu yang lama." Di tempat kembang api yang akan mereka curi, satu persatu teman Mamachari datang dan membantu. Sampai akhirnya sang polisi tahu sikap tenang mereka adalah sedang menyusun sesuatu rencana yang besar. Dan rencana tersebut tidak ditujukan kepada dirinya, melainkan untuk melakukan operasi pencurian kembang api. Sang polisi pun bergegas mencari Mamachari dan mencoba untuk menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Mamachari. Hal itu tentu saja sebagai bentuk sayang, karena sang polisi pun tidak menginginkan jika Mamachari and the Gang masuk penjara karena kasus pencurian. Setelah berhasil lolos dari sang polisi, Jamie, Mamachari, dan Chiba kembali ke kota dengan semangat yang sangat tinggi. Aku jadi terharu dengan semangat mereka. Di rumah sakit, terlihat Saijo dan Mika menunggu di balik jendela. Saijo mencoba untuk menepati janjinya bahwa Mika akan melihat kembang api. Dan Saijo pun meminta kepada Mika untuk menepati janjinya juga. Bila dia bisa melihat kembang api, dia mau untuk segera dioperasi. Mereka pun tiba di lapangan di tempat mereka akan menyalakan kembang api tersebut. Setelah persiapan sudah dilakukan, sang polisi datang dan mencoba untuk menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Mamachari. Sang polisi mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal tersebut. Mamachari terlihat jengkel. Dia merasa perjuangannya hari itu sia-sia karena dia belum bisa menyalakan kembang api tersebut. Padahal dia sudah berjanji kepada Saijo yang akan membantu Mika untuk melakukan operasi. Di saat itulah muncul anggota tambahan yang mencuri mobil sang polisi. Sang polisi pun mengejar mobil yang dikemudikan oleh si Ujang. Dan di sela-sela pengejaran itu, Mamachari menyalakan kembang api.
Sampai akhirnya mereka pun ditangkap dan diborgol dengan tuduhan pencurian kembang api dan juga menyalakan kembang api tanpa izin. Sang polisi membawa mereka ke rumah sakit tempat Saijo dirawat. Sang polisi mengatakan bahwa ini adalah hasil perbuatanmu. Sampai akhirnya sang polisi mendapatkan kabar bahwa mereka tidak mencuri kembang api, tetapi membayarnya. Mereka pun dibebaskan. Setelah kejadian itu, perang kembali dimulai. Saijo sengaja mencuri penutup lampu di kantor polisi. Lalu mereka dengan sengaja bersepeda berboncengan di depan sang polisi. Hal tersebut sontak membuat sang polisi kembali mengejar mereka menggunakan sepedanya. Akan tetapi, sepeda sang polisi sudah diikat dengan tali yang ujungnya juga diikatkan ke ban mobil, membuat laju sang polisi tersendat. Scene ditutup dengan kejadian tersebut dan perang pun mungkin akan terus berlanjut.